Oke guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Asik ya. Oke, sesuai dengan requestan teman-teman semua ya. Kita akan bahas tentang salah satu meme coin yang cukup fenomenal yang beberapa waktu yang lalu sempat membuat ya banyak orang yang cukup profit dari salah satu meme coin ini dan ya banyak dimintakan untuk dibahaskan. Tolong bahaskan tentang Jelly Me Jelly. Apakah masih ada prospek untuk dia untuk breakout lagi ataukah masanya Jelly Me Jelly ini udah berakhir? Oke, kali ini kita akan membahas tentang Jelly Me Jelly kawan ya. Dari segi market dulu, kalau kita melihat dari market Jelly Me Jelly, dia di area 59 jutaan. Oke, marketnya masih di bawah 100 juta. Jadi secara basically-nya secara overall ya dalam sektor meme coin, kalaupun nanti dia bisa menyentuh di area ratusan juta, ini akan sangat-sangat menarik kembali. Dan dari segi volume memang dia masih sangat kecil ya, volumenya di area 6,9 juta. Itu ya berbanding lurus dengan market cap saat ini. Nah, terus kita melihat dari segi market, sebenarnya prospek atau potensi daripada Jelly Me Jelly ya, kalau kita melihat dari perpetual kontraknya terlebih dahulu, dia udah ada di Binance, udah ada di Aster, KuCoin, OKX ya, Bybit, Gate.io, HTX, PMAX, Max Global. Jadi sebenarnya kalau kata rug pull ini masih jauh. Jauh dari kata rug pull ya. Ini tinggal menunggu Binance ngelisting ke market spot. Itu akan ada ledakan harga. Kalaupun nanti Binance mau ngelisting Jelly Me Jelly ini untuk ke market spot globalnya dia ya. Terus kalau kita melihat dari sini untuk spot marketnya dia kan udah ada banyak nih teman-teman ya. Udah ada banyak. Jadi sebenarnya kalau Jelly Me Jelly ini mampu listing ke salah satu sentralisasi exchange lagi termasuk Kraken ya. Ini kan Kraken dia belum ada, Bro. Kraken belum ada ya. Kraken belum ada, terus kemana lagi? Bybit belum ada, OKX belum ada, ya kan? OKX ini belum ada. Nah, nanti kalau si Jelly Me Jelly ini bisa listing lah ke dalam sentralisasi yang kita sebutkan di awal ya. Ini kita berbicara market. Marketnya kan dia di sini. Nah ya, belum ada OKX, belum ada Bybit, belum ada Crypto.com, belum ada ya. Nah, itu kalau dia bisa listing dulu ke sentralisasi exchange tersebut, maka dia akan ada memiliki volume yang cukup besar dan mendongkrak market cap. Apalagi didorong dengan listing ke dalam platformnya Binance. Jadi masih ada prospek dan harapan. Lalu apakah kita harus beli Jelly Me Jelly? Tunggu dulu ya. Jadi kita harus juga melihat dari beberapa chartnya dia. Dan tentunya kita juga harus melihat dari pola pergerakannya dia. Kalau kita melihat untuk penurunan, kalau kita ambil indikator dari RSI, dia udah ada di bawah. Cuman kemungkinan besar ya, dia akan menuju ke range 30 dulu menurut RSI. Kalau nanti dia ke area 30 ya, berarti ini nanti akan terjadi penurunan terlebih dahulu sampai di retensi harga mana? Harga area ini. Jadi kalau kita mau ambil jaring, ya ini akan menjadi area support pertamanya dia ya. Kita bisa pasang jaring. Cuman kalau kita mau cari yang jauh lebih murah lagi di mana? Di area sini. Apakah bisa kesentuh area ini? Belum tentu juga bisa kesentuh. Makanya teman-teman nggak ada salahnya kalau kita pasang jaring. Semisal, Bang, kalau semisal harga ini nanti mau recover, dia akan kemana? Oke, memang kemungkinan kalau kita melihat dari salah satu candlenya ini, dia akan recover dulu. Recovernya sampai mana? Kalau menurut saya, ya antara range harga ini. Dia akan recover ke sini, ya kan? Menutup fair value gap-nya ini. Ini ada celah gap. Mungkin nanti kalau dia nyentuh di sini, dia akan terjadi rejection penurunan. Jadi mungkin prospek pergerakan daripada Jelly Me Jelly kalau kita melihat untuk saat ini ya, dia pergerakannya kan seperti ini. Dari sini set, turun ke bawah sini, set, naik ke atas sini, rejection ke sini, dia akan sedikit ada sebelum ke sini. Ya. Nah, apakah nanti akan ke bawah, apakah ke atas? Ya, tergantung nanti. Kalau ini nanti area ini kebreak kejebol ya, area ini kejebol, maka Jelly Me Jelly akan menarikkan harga yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu di area sini. Nah, area ini tapi dengan catatan ini harus closing body. Jadi ini di area kepala 1 2 lagi. Kalau kita ngomongin ATH-nya, dia kan di kepala 5. Nah, jadi kalau kita ambil jaring di bawah sini, ini bisa dikatakan area yang cukup aman bagi kita. Kenapa? Karena area ini adalah area yang paling signifikan memantulkan harganya sampai membuat ATH-nya ya. Tuh, teman-teman ya. Dari sini dia naik
Dari sini dia naik setinggi rejection, naik lagi tinggi, bro. Jadi ini adalah area pertama yang mungkin akan menjadi titik pantul terkuat dari jelly ini. Tapi kalau nanti di area sini kita ya tetap harus manfaatkan momentum. Oke lah, semisal teman-teman memiliki target. Aku targetkan jelly ke area $1. Dan aku megang ya, contohnya teman-teman itu megang mungkin 100 koin gitu kan, ataupun 1000 koin. Oke. Kalau kalian pegang 1000 koin jelly dan kalian menargetkan ke area $1, jangan 100% ditarget di $100, di $1 semua. 50%-nya aja cukup, berarti 500 koin. 500 koin kita manfaatkan momentum dia naik, kita jual, dia turun, kita ambil ya. Penjualan dari jelly lari ke jelly lagi. Ketika dia rejection turun, kita bisa ambil momentum untuk beli gitu ya. Jadi dia masih ada prospek ya untuk mengalami rejection dulu sampai di area sini gitu teman-teman ya, yaitu di area kepala 0,03. Tapi kalau ini nanti dia mampu nge-break area ini, maka dia akan menargetkan di area kepala 12 teman-teman ya, di kepala 12. Oke, jadi ini tentang jelly ya. Dan semoga informasi ini sedikit membantu ya. Intinya nanti kalau ada informasi pelistingan entah ke OKX, Crypto.com, Bybit ya kan, ataupun nanti bisa masuk ke Binance, Kraken, Coinbase. Nah, ini baru harganya bisa melambung tinggi lagi. Oke? Disclaimer lagi, tetap next kita bahas yang lainnya.